Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan lebih utama, mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada waktu ini kita bisa belajar mengingat kembali pelajaran kita yang sudah pernah kita pelajari mungkin ya masa lalu dan saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Para pemirsa dakwah bil hikmah yang berbahagia, pada kali ini izinkan saya menyampaikan ada 4 hal tentang prinsip dalam penerapan ekonomi Islam. Yang pertama adalah prinsip tauhid. Konsep tauhid adalah berhubungan dengan manusia dan Tuhannya. Oleh karenanya, prinsip tauhid ini menjadi prinsip yang penting di dalam penerapan ekonomi Islam. Karena aktivitas di dalam ekonomi Islam harus berlandaskan ketuhanan. Semua aktivitas yang dilakukan di dalam ekonomi, baik produksi maupun konsumsi, distribusi, dan lain-lainnya, haruslah menganggap bahwa itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa semuanya itu adalah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Implikasi dari konsep ini bahwa di dalam semua kegiatan berekonomi, manusia, dalam hal ini muslim, harus merasa bahwa semua tindakannya diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun itu aktivitasnya adalah karena Allah dan tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Allah. Yang kedua adalah prinsip khilafah. Khilafah adalah pemimpin. Di dalam Islam, bahwa negara ada pemimpinnya. Oleh karenanya, di dalam aktivitas ekonomi masyarakat, negara memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur semua aturan dan regulasi yang tidak boleh merugikan, harus menguntungkan semua pihak, tidak boleh berpihak kepada sebagian masyarakat. Maka di sini di dalam pelaksanaan ekonomi Islam, negara memiliki peran yang sangat penting supaya masyarakatnya bisa hidup berdampingan, sejahtera bersama-sama. Prinsip yang ketiga adalah adalah. Adalah itu adalah adil, ya, keadilan. Keadilan dalam arti bahwa semua aktivitas di dalam ekonomi adalah harus ditegakkan secara adil. Tidak boleh merugikan orang lain, apalagi merugikan diri sendiri, juga melakukan penipuan di dalam aktivitas berekonomi. Ada 2 konteks adil dalam penerapan ekonomi Islam. Yang pertama adalah konteks individu atau pribadi, di mana seseorang tidak boleh melakukan penganiayaan atau melakukan kezoliman untuk dirinya sendiri. Ada misalnya kebutuhan yang harus dipenuhi, karena terlalu irit mungkin tidak melakukannya atau tidak membelikan kebutuhan tersebut. Itu namanya tidak adil pada diri sendiri. Oleh karenanya dalam Islam, di dalam beraktivitas ekonomi, kebutuhan memenuhi kebutuhan individu dan keluarga itu adalah wajib. Yang kedua dalam konteks sosial.
Adil di sini dalam konteks sosial, di mana di dalam aktivitas berekonomi juga harus memikirkan atau menyumbangkan sebagian penghasilannya adalah untuk orang lain atau masyarakat. Maka di dalam Islam terkenal dengan adanya solidaritas sosial atau yang kita kenal dengan pembayaran ziswab, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Maka konsep adil di sini implikasinya adalah keseimbangan. Harus ada keseimbangan antara kebutuhan individu, kemudian kebutuhan masyarakat, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang terakhir adalah prinsip ma'ad. Ma'ad ini adalah return ya dalam teori ekonomi atau keuntungan. Nah, di dalam Islam tidak ada larangan untuk mencari keuntungan. Jadi salah ketika misalnya di dalam Islam nggak ada bisnis yang bisa menguntungkan ketika dilakukan menurut prinsip Islam. Itu salah besar. Karena dalam Islam juga membolehkan mengambil keuntungan. Dengan syarat keuntungan tidak diambil berlebih-lebihan dan tidak dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan cara menipu, dengan cara curang, ya, kemudian juga melakukan penimbunan, monopoli, dan lain-lain yang itu bisa merugikan orang lain. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 4 prinsip ini kita mengetahui bahwa ekonomi Islam memiliki kepedulian di dalam mengatur aktivitas atau kegiatan berekonomi manusia. Oleh karenanya, dengan 4 prinsip ini, sistem ekonomi diminta untuk selalu hadir di dalam menegakkan keadilan dan juga kesejahteraan bagi semuanya. Jadi tidak bagi sebagian orang saja. Untuk kali ini mungkin cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.